tali BH udah putus. Sama sleting juga udah kebuka. Welcome back to my channel Emberi TV. Kali ini gue menghadirkan seorang bintang tamu. Dia adalah seorang artis panggung yang sudah lama sekali, bahkan dari usia belia guys, dari usia 12 tahun ceritanya. Nanti kita akan gali ya, cerita dan pengalamannya di dunia panggung. Oke guys, di acara Kopi Susu, Kongko Pintar Suka-Suka. Dan jangan lupa, sebelum lo nonton, subscribe, likes, dan komen. Oke guys, ikuti terus bincang-bincang gua bersama Ratna Sari. Halo Ratna. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat? baik. Alhamdulillah sehat. Oke. Lo tuh artis panggung. Artis panggung itu maksudnya gimana? Artis lo tuh dari panggung ke panggung atau Iya. gimana? Kalau nyanyi dari panggung ke panggung. Dari panggung ke panggung. Terus banyak dong grup musik yang menggunakan jasa lo tuh untuk menyanyi gitu ya. Apa sih namanya itu? Apa ya namanya? Kalau bukan booking dong. Bukan lah. Ya, artinya apa ya? Job lo itu dari berbagai grup musik gitu. Iya. Dulu pas awal dari sekolah SD, lepas sekolah SD, mamah nyuruh sekolah SMP, tapi aku nggak mau karena melihat keadaan orang tua, ya, yang emang dulu bener-bener tuh nggak memungkinkan. Jadi aku memutuskan untuk membantu orang tua dan nyanyi ke panggung. Dari panggung ke Dari panggung. panggung ke panggung. Itu tahun berapa itu? Lupa sih kalau nggak salah tahun berapa itu. Dari umurku 12 tahun. Oh, lu dari umur 12 tahun, lu sudah terjun ke nyanyi. Iya. Dari panggung ke panggung. Terus hasil yang lu dapat? Pahit om dulu mah. Pahitnya Gimana? waktu masih zaman 50.000. 50.000 itu sehari semalam. 50.000 sehari semalam. Iya. Tapi lu dapat sampingan kan? Biasanya kalau di panggung setahu gue itu ada dari saweran-saweran. Iya, itu lu dari dapat job lagi aja. kan? Iya, dapat lagi. Oh, dari job itu, job itu yang pasti lu terima. Iya. Itu 50.000. Terus dari saweran beda lagi. Beda lagi. Biasanya banyakan saweran apa banyakan dari nilai job itu? Ya namanya saweran mah kadang sepi, kadang banyak ya. Kalau misalkan ada milik ya banyak, kalau misalkan nggak ada ya kadang nggak ada. Bahkan pernah dapat saweran itu cuma 2.000 perak om. 2.000 perak. 2.000 perak tuh maksudnya semalam Sehari itu semalam. dapat 2.000 rupiah. Iya. Itu buat lu pribadi. Artinya kebagiannya sering 2.000. Iya, kebagiannya sering 2.000. Oh gitu. Bareng-bareng. Kan emang sistem saweran itu dibagi sama pemain sama penyanyi. Oh, dan itu udah sisa makan, sisa apa segalanya, mungkin beli rokoknya para musisi dan sebagainya mungkin ya. Udah. Jadi lu kebagian 2.000. Jadi lo penghasilan pada saat itu 50 job lo, 2.000 dari hasil saweran. Iya. Lo bawa pulang ke rumah 52.000. Iya. Pahit itu, pahit banget. Dan itu cukup buat kebutuhan lo. Iya. Enggak lah. Dan terus lo oke lah, gua hargai itu karena walaupun bagaimana itu hasil jeripayah lo ya kan, niatan lo baik, mau membantu ekonomi keluarga. Pada saat itu lo jadi tulang punggung keluarga? Ya enggak. Maksudnya aku melihat keadaan orang tua emang belum inilah. Maksudnya niat inisiatif aku tuh membantu orang tua gitu. Enggak mau membebankan, seenggaknya kalau misalkan sekolah emang sekolah berpendidikan ya buat masa depan, tapi aku nggak mau namanya ngelihat orang tua belum mampu. Bukannya belum mampu, sebenarnya mampu. Tapi aku mah kasihannya biaya sekolah kan gede. Nah, gitu. Jadi daripada sekolah mendingan nyanyi gitu. Oke, berarti lo lebih berpikir ya penyelamatan ekonomi keluarga lah yang diutamakan ya. Dan terus gini Ratna, gue tuh miris juga nih guys ngedengarnya. Artinya
lo usia 12 tahun, kok lo bisa kepikiran gitu mau membantu ekonomi keluarga? Lo anak keberapa sih? Anak pertama, Anak pertama, berapa saudara? 3. 3 saudara. Pada saat itu lo tuh yang ada di benak lo membantu ekonomi keluarga, ya kan? Terus adik-adik lo sekolah pada saat itu? Waktu itu aku belum punya adik. Waktu itu belum punya adik? Iya. Udah lo baru hidup sendiri Iya, berarti baru ya? sendiri. Cuma Hah? yang bikin aku memutuskan untuk bantu orang tua, mirisnya pas aku melihat orang tua kan tani dulu. Sawah itu nggak apa maksudnya di dalam hati sedih aja. Sedihnya mah orang tua gua panas-panasan gitu ya, jadi petani gitu. Sedangkan kalau misalkan gue sekolah tambah beban lagi gitu. Jadi aku memutuskan nggak usah gitu, nggak usah melanjutin sekolah, masih mending membantu orang tua. Dan terus lo bisa nyanyi di usia 12 tahun, lo belajar di mana? Nggak belajar, maksudnya belajar sih, cuma kan emang mama suka nyanyi juga. Oh, mamamu suka nyanyi Iya, juga. suka nyanyi juga. Jadi ya kadang-kadang kalau mama nyanyi tuh aku suka ikut-ikutin, ya hobi aja gitu, jadi hobi. Jadi hobi, dan terus lo jadikan hobi lo itu untuk mencari uang, Iya. membantu ekonomi Ya, keluarga, mengembangkan bakat. mengembangkan bakat. Ya, gue setuju itu. Dan terus gini, usia 12 tahun, pada umumnya setahu gue nih, kalau di artis panggung itu kan bukan cuma suara yang ditampilkan, Iya. kan goyangannya, ya kan? Ya, terus pada saat itu lu usia 12 tahun kan masih anak-anak ya. Tapi Masih belia. banyak orang yang ini, yang respon lu gitu di panggung. Penuh hinaan, Om. Penuh hinaan. Iya. Apa tuh? Penuh hinaannya gini, ya nggak bakalan dilupa sih ya. Namanya itu mah dulu pas waktu awal-awal nyanyi itu sebagian memang ada yang memuji, sebagian ada yang menghina. Bagus ya suaranya gitu, tapi di sisi lain mana mungkin lu laku gitu kan, mana mungkin lu laku jadi penyanyi, udah jelek katanya. Penyanyi mah harus still lah penampilannya gitu. Oh, dulu lu jelek? Ya menurut orang kan itu beda-beda ya, maksudnya kan itu masih usia cukup banget ya. Iya. Usia 12 tahun kan itu masih cukup banget. Oh iya. Gak bakalan laku lah lu mah jadi penyanyi gitu kan. Penyanyi mah harus gini, gayanya gini, setel. Tapi aku mah sempat dulu pernah ngomong kayak gini sama mama, udah ya mah aku berhenti nyanyi gitu. Tapi emang karena dukungan orang tua, apalagi dukungan seorang ibu ya, emang paling kuat. Akhirnya ibu ngomong gini, Nong, kata gitu kan. Emang biasa manggil aku Nong kan. Di rumah Nong. Nong gitu. Jangan nyerah, kata mama gitu. Itu suatu keberhasilan yang tertunda. Kata gitu. Lu nggak boleh nyerah. Keberhasilan itu tertunda, cuma tertunda. Kalau misalkan kita mau berusaha, insya Allah bakalan maju. Tapi alhamdulillah berkat doa orang tua, emang berkat doa mama, alhamdulillah dibalik semua itu banyak juga pimpinan yang memakai jasaku. Memakai Jasaku untuk menyanyi gitu loh. Bukan memakai untuk di booking juga. Jasa bernyanyi ya, nyanyi ya. Suara lu berarti suara lu bagus ya. Ya itu mah tergantung orang lah yang menilai. Gitu Aku ya. nggak bisa menilai. Nanti gue pengen sendiri. dengar suara lu ya. Dan terus gini Ratna, gue nih masih belum kepikiran gitu, usia 12 tahun. Sedangkan namanya dunia hiburan ya, itu kan banyak banget godaan. Apalagi malam ya, anak Bukan kecil. bukan cuma yang lu bilang tadi. Ya, ada yang memuji, ada yang menghina, tetapi kan di sini ada ujian tentunya kan. Ya orang-orang yang nakal lah, yang apa yang ada di otaknya tuh jorok gitu kan. Iya. Ya kan? Lu masih belia, bisa saja kan orang yang namanya dia raja sawer itu banyak duit, dia pikir kan wah ini yang namanya ini artis nih ya, artis cilik lah boleh katakan ya, artis muda, artis belia. Kayaknya
asik nih gitu kan. Pernah nggak lo ngalamin ada orang yang memang coba-coba iseng sama lo untuk ya di luar panggung lo diajak macam-macam lah. Sejauh ini belum pernah sih, Om. Oh, bersyukur ya. Belum pernah, iya. Walaupun itu sempat dulu di panggung, itu namanya orang refleks lah ya. Dulu sempat ada yang nyawer, tapi refleksnya itu ya tidak senonoh lah gitu. Aku gampar itu secara refleks itu. Ya maksudnya menurut aku gini, gua nyanyi di panggung menjual suara, bukan menjual seluruh badan gua. Bukan jual diri lah Bukan gitu jual ya. diri. Jadi lo ada orang konyol tuh lo balik konyolin Balik lagi konyolin gitu. lagi. Emang nggak suka kayak gitu. Dan itu lo nggak dikasih maksudnya kan gini. Kalau yang namanya di dunia panggung dia nyawer, kadang-kadang kan dia merasa itu hiburan dia saat itu. Dia pengen kebebasan kan gitu kan. Apalagi Dia ada yang bisa- mabuk juga. Iya, Iya. kan gitu. Ada yang Terus mabuk. kalau lu perlakukan lu kasar, lu sebagai artis, ya terus lu kasar di atas panggung, terus nggak dimarahin lo pimpinan? Enggak. Walaupun pimpinan marah, aku ngomong kayak gini. Kalau misalkan aku masih dipakai buat jadi penyanyi kamu, ya silahkan. Kalau enggak maaf aja. Soalnya apa? Harga diri lebih penting dibandingkan uang. Wes mantap guys. Ya, gua salut lah. Cuma gini Rap, apa namanya di dunia hiburan ya, apalagi artis panggung, sudah orang beranggapannya sudah lebih banyak yang Jelek. negatif, Nah. ya kan? Itu udah banyak banget Om Heeh, yang ngomong kayak gitu. heeh. Itu mah katanya habis ngejablay kali apa gitu. Maksudnya ya sangkaan orang. Dulu pernah aku nyanyi di Bogor. Dari jam 9 pagi aku berangkat, pulang itu jam 9 pagi lagi. Sangkaan orang kata gini, no jablay baru pulang gitu. Tapi aku mah nggak aku tanggepin, kata aku yang penting gue bisa jaga diri gitu. Nggak ngeberakin, nggak ngotorin muka orang tua. Gitu sih aku mikirnya. Kalau perkataan orang mah ya nggak jadi masalah. Netizen mah gampang ngomong apa aja. Yang penting gue bisa ngebuktiin bisa jaga diri gue. Gitu. Bahwa lu tidak seperti apa yang mereka pikirkan ya. Iya. Terus menghadapi godaan, kuat lo menghadapi godaan kan banyak juga gitu kan. Apalagi usia muda lo yang baru mulai berangkat gede gitu, berangkat dewasa, tentu kan ya ini banyak ya guys ya. Jadi ada yang bahasa cinta lokasi ya kan. Pernah lo alami? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah pada saat itu, belum pernah karena memang elunya nggak niat, apa tidak ada yang menggoda? Ya ada. Ya namanya di panggung mah pasti ada yang menggoda iya, ya. iya. Cuma maksudnya nggak ada di niatan hati, nggak ada. Ih ada laki-laki yang menggoda, gue mau nih, nggak ada. Pokoknya aku mah nyanyi, fokusnya nyari uang, membahagiakan orang tua. Itu doang sih. Setuju gue. Dan terus gini, lo paling muda di setiap pada saat usia lo 12 tahun itu, lo paling muda di antara artis-artis yang lain. Iya. Jadi lo mungkin banyak yang melindungi lo ya. Tapi ya sebagian ada yang melindungi, sebagian juga kan kalau namanya orang yang nggak suka sama kita kan ada juga tuh yang ngeledekin gitu. Sesama artis. Iya. Jadi dia merasa tersaingi atau apa, dia bisa memperlakukan lo tuh ya tidak nyaman gitu ya. Iya. Lo dibuat tidak nyaman. Dibuat tidak nyaman untuk supaya tidak ikut lagi dengan grup yang itu yang ngajak aku. Dan lu ngatasinnya gimana? Ngatasinnya ya aku mah gini sih, sekarang mah kata aku gini, sempat ngomong gini, kata aku terserah, aku mah nyanyi apa adanya, aku mah masih dipakai nyanyi ya syukur, enggak ya udah, kata aku gitu. Yang penting aku mah nggak berbuat macem-macem, kata aku gitu kan, aku nggak nyari musuh, aku niatnya di sini nyari uang bukan untuk mencari musuh. Dan berapa grup musik atau apa sih grup musik ya? Iya, Grup ya, grup musik yang memang menggunakan jasa lu? Banyak sih Om, dari mana aja, Jadi maksudnya freelance. freelance. Iya. Oh itu nggak ada grup khusus gitu loh, lo misalkan satu apa namanya grup musik yang memang artisnya tuh lo gitu, nggak? Enggak. Oh berarti lo siapa saja yang mau
menggunakan lo, ya kan, menggunakan lo, ya membutuhkan artis Aku mah ya, profesional sosok sih lo itu. Om, maksudnya kalau misalkan ada grup ini nih ngecarain duluan gitu, misalkan ada grup orang lain juga ngasih tanggal tuh sama, tapi aku mah nggak bisa nerima. Jadi lo komitmen, Iya. komitmen dengan yang pertama. Mm-mm. Di saat memang ada orang yang atau grup musik yang memang sudah booking lo terlebih dahulu, ya jadwal lo tetap komitmen di situ. Iya. Ada lagi yang menawarkan walaupun tawaran itu gede. Kalau tawarannya gede gimana? Lebih besar lo tawarannya? Lebih besar bayarannya? Iya. Enggak Om, Tetap enggak? enggak. Tetap lo Sikat. komitmen. Sikat. Enggak lah. Sayang lo itu. Oh, lo Ya tetap kan komitmen. aku bukan mikir kayak gitu Om. Ah. Maksudnya sekarang gini ya, dia menawarkan lebih gede job dari dibandingkan dengan yang aku sedang nyanyi nih misalkan kan, dia nawarin lebih gede. Tapi itu akibatnya fatal. Akibatnya fatal itu kalau misalkan kita mencari yang lebih gede bayarannya, kita berangkat otomatis mengecewakan grup ini. Iya, benar Gitu. benar. Entarnya kitanya jadi jelek. Iya, jadi orang nanti malas lagi gunain Iya, jadi malas lagi. ajak bergabung Bahkan- PPKM kan gitu kan. PPKM berpengaruh nggak? Berpengaruh lah. Iya, iya itu. Berpengaruh banget. Oke, gua setuju tuh pertanyaan itu, artinya ini kan pasca COVID-19 ya, 91 pasca 19. COVID-19 itu kan sangat berpengaruh ya. Iya. Karena pemerintah melarang untuk adanya keramaian. Nah, terus gimana? Pengaruh banget Om. Hmm. Maksudnya kita juga sebagai di dunia seni ya butuh namanya hiburan lah ya. Sekarang sedangkan PPKM diperpanjang udah kayak kreditan kan. Ya, Ngaruh banget itu kemarin aja pas udah dapat 20 panggung. Akibat PPKM ini Cancel semua dong. cancel semua. wow. Cuma ada satu. Hah? Itu pun nyempil. Itu pun jam 10 mulai, jam 1 Sudah harus stop. stop Jam 10 pagi. jam 10 pagi, jam 1 siang udah harus stop. Stop. Malamnya? Enggak, Oh, udah nggak boleh. enggak sama sekali. Bayaran pasti berkurang dong. Pastilah. Sedangkan perut nggak bisa libur. Iya. Bayangkan ya, dari 20 job yang sudah pada saat itu sudah ACC kan. Iya. Terus tiba-tiba karena memang aturan pemerintah ini, akhirnya lu cuma menerima satu job yang Satu yang job dibolehkan. aja. Iya. Dan itu pun dengan ketentuan waktu. Mm-mm. Ketentuan waktu, ketentuan job kan, maksudnya hasil bayarannya. Nah, terus lu untuk kebutuhan hidup lu gimana? Aku ya namanya orang biasa nyanyi ya, megang uang sendiri. Ya aku jualan online, Oh, jualan online. Oh, luar biasa, bagus lah. jualan online. Ya, Setidaknya ada solusi lah. Iya. Iya. Dan lo masih bisa memberdayakan kemampuan lo untuk kebutuhan ekonomi. Iya, sebisanya aku lah. Aku nggak mungkin di luar batas kemampuan harus gini, enggak. Kali nekat gitu loh, kan? Enggak lah. Karena kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak, terusnya juga lo juga dengan kondisi yang memang harus menuntut diri lo tuh untuk tampil wah gitu. Biasanya kan artis yang gua Oh kenal iya, itu tuntutan soalnya. wah gitu kan. Tuntutan. Dan terus barangkali sempat nggak ada terlintas di dalam pikiran lo untuk gua cari jalan pintas nih? Enggak ada sih Om. Alhamdulillah enggak ada. Maksudnya kita tahu ya. Maksudnya pintas apa nih? Iya benar pintas apa tuh? Iya guys. Nggak, artinya gini loh. Ratnani kan seorang artis panggung. Pasti lu banyak relasi juga kan. Dan terus barangkali biasanya di saat memang jobnya ini tidak ada, ya setahu gue tuh dia nge-DM kawan-kawan ya kan, atau gimana dong nih, gue minta solusinya, way out-nya seperti apa nih, kondisi ekonomi gue seperti ini. Nah di situ tuh ya pengaruh-pengaruh itu sempet nggak ada? Enggak ada tuh. Enggak terlintas sama sekali. Dan ada nggak yang nge-DM lu untuk ngajakin yang macam-macam? Kalau melihat kondisi ekonomi lu mungkin di saat PPKM ini semua artis kayaknya lagi pada collab nih gitu kan. Ada sih sempat ada yang nge-DM ngajakin jalan gitu. Tapi aku mikirnya gini, sekarang aku jalan.
emang dapat duit, kata aku gitu. Tapi aku nggak maunya apa, masih mending gue dagang online kan, anak terkontrol. Sekarang aku pergi dapat uang, anak pun nggak kekontrol. Oh iya, iya guys. Lu nih udah punya anak berapa Udah ini? 2. Anak lu 2 ya? Dan masih sangat butuh biaya tentunya kan? Iya, tentunya. Dan suami kerja. Alhamdulillah ya. Artinya kebutuhan ekonomi lu nggak terlalu memprihatinkan ya. Iya. Karena memang saling topang kan gitu kan. Tapi maaf juga ya kalau misalkan ada yang berpikiran emang uang dari suami lu kurang sampai lu harus usaha kan, nyanyi segala macam. Maaf, uang dari suami emang nggak kurang sih, cukup ya. Disebut lebih ya enggak, disebut kekurangan juga ya enggak. Tapi emang hidup aku terbiasa usaha dari hasil sendiri ya. Dan juga sekarang usaha tuh bukan untuk menyaingi suami, bukan sama sekali. Artian aku mah gini, lebih senang uang sendiri dia. Jadi intinya lo ya di samping lo punya kebanggaan, lo bisa menghasilkan dari hasil jeripaya lo sendiri, dan di samping itu juga lo membantu juga kan ekonomi keluarga, walaupun mungkin tidak seberapa lah, tidak sebesar apa yang diberikan oleh suami. Iya, benar. Ya terus gini lah, gue tertarik nih di dunia panggung itu ada suka duka kan? Pastinya banyak, banyak banget. Lo bisa ceritain nih, ya. Suka lo apa, duka lo apa? Dukanya gini ya, ya di balik hinaan itu yang tadi aku bilang, dulu sempet om mau nyanyi, teman-teman itu udah nyamper ya ke sini, ngapain kata aku gitu, lu mau nggak katanya ikut nyanyi. Emang aku nggak ada job, aku pergilah. Ya udah ayo. Nah dukanya itu sedihnya gitu sampai aku nangis di rumah, tapi di rumah ya bukan di jalan. Pas di tengah jalan itu, di rumah, ya? Ya di rumah. Kalau di jalan malu lah. Oke, terus. Pas di jalan itu diberhentiin. Sama? Di jalan diberhentiin? Diberhentiin di telepon. Hah? Lu bawa siapa? Kata gitu. Kata siapa? Ada yang nelpon tuh. Enggak, gue nggak paham nih. Maksudnya lu lagi Diajakan sama temen. Ya, aku kan ya diboncengin kan sama temen tuh. Iya. Terus pimpinannya telepon. Lu bawa siapa penyanyinya? Bawa si Ratna. Udah nggak usah katanya, ini udah cukup. Oh, begitu ngedengar nama lo? Ya, akhirnya begitu mendengar nama si Ratna itu, udah katanya ini udah cukup. Kayak gitu. Harusnya kan gini ya. Kalau misalkan dia disuruh nyari penyanyi, kan datang ke saya ya. Harusnya dia juga udah tahu kan bahwa temannya itu mau nyari, ngapain dia nyari lagi. Kan gitu. Wah, itu Nah, sungguh menyakitkan sampai sekarang pun tak bisa lupa. Ya, oke lah, itu bagian dari duka ya, suka Iya. duka. Dan dia sukanya apa? Lo happy-nya ya lo happy gitu. Happy-nya ya bisa, alhamdulillah bisa membahagiakan orang tua, walaupun penghasilan nggak seberapa gitu, tapi seenggaknya kan kita udah membahagiakan orang tua, ngasih orang tua dari hasil jeripaya kita sendiri. Luar biasa guys. Dan terus gini Rat, ada nggak sih kejadian-kejadian lucu di dalam ya selama lo nih karir lo di panggung gitu kan? Karena gue sering lihat guys di YouTube atau ada video-video yang nggak terlintas pada saat gue buka HP itu kan, itu ada yang Penyanyi jatuh. kejeblos, panggung jebol dan sebagainya. Lu pernah nggak ngalamin hal itu? Atau ada cerita lucu yang menurut yang lu alami gitu? Coba berbagi lah sama pecinta MDRI. Pernah banget. Gimana? Dijamin lah. Penonton MDRI TV harus tahu ya. Dulu pernah pas aku nyanyi, sahabat aku, temen aku, kan nyanyi tuh siang. Lokasi tuh emang di situ tuh deket Kobak. Tahu nggak Kobak? Ya. Galian semacam empang gitu. Ya, kolam ikan. Nah, gitu, ya. dan tanah itu. Kolam ikan. Itu di belakang rumah tempat peristirahatan. Kata aku gini pas malamnya, Neng, ayo kita berangkat ke atas panggung. Tuh, udah mau jalan, udah rapi, udah setel, pokoknya
ya jalan lah, gimana sih ala-ala penyanyi mau mangkat ke panggung. Udah setel habis lah gitu ya. Udah endorse. Posisi panggungnya itu belakangnya apa? Ya, posisi panggung itu belakangnya itu kobak, empang gitu ya. Ya, terus? Kata aku ayo lewat depan. Tuh, itu kan berada di posisi pintu belakang ya. Enggak teh, katanya aku mah katanya lewat belakang aja. Oh, iya. Lebih dekat kata dia gitu kan. Nah, Ih, orang kata lewat depan maksudnya biar enak bareng-bareng gitu ya. Enggak, aku mau lewat belakang. Ya udah terserah kan kata aku gitu ya. Kok ini pas mau artis kok yang satu lama banget kata aku gitu kan. Kemana nih orang? Aku tunggu-tunggu nggak ada. Pas gitu ada tukang yang mungutin aqua. Itu sambil nunjukin, ini siapa Neng? Itu posisi malam hari atau siang? Malam hari. Malam hari. Pas udah mau mulai artis itu malam hari ya. Malam hari. Udah gitu, ini siapa? Katanya gitu. Kata aku, lah itu siapa? Orang kan rambutnya udah udah dikuncir ya. Kata aku, itu siapa? Ini katanya Neng, ini artis ngakunya. Terus itu udah oh dia nyebur ke Dia nyebur kobakan ke kobak. dan terus sementara itu gua nggak bisa bayangin guys, itu setelah diangkat penuh dengan lumpur. Lumpur semua. Allah. Dan mukanya itu sampai segini nih. Kan jadi cuma kelihatan matanya aja kelip. Kata aku, itu siapa? Ini Neng, katanya penyanyi organ. Kan kata aku gini, aku coba nenangin ya. Dia nangis. Aku pengen pulang, aku nggak mau nyanyi kata gitu. Emang kenapa? Ya udah nyanyi aja Neng, nggak apa-apa. Nggak mau, aku pengen pulang katanya gitu. Kata aku, ya jangan pulang lah, kita masih bisa perbaiki. Mungkin emang Ya banyak lumpur gimana mau perbaiki? ya intinya itu malunya itu kan, malunya itu Dan posisinya itu udah berlumpur. Itu berapa orang itu? Satu orang itu aja? Satu aja. Kan kata aku gini, makanya kan tadi gua ngomong lewat depan, jangan lewat belakang. Terus yang lewat belakang cuma dia sendiri? Cuma dia sendiri. Gua nggak bisa bayangin Itu. guys. Ini udah mulai ya kan? itu Itu sampai sekarang kalau aku inget itu ngakak banget. Itu. seorang artis yang udah siap mau pentas Iya. dengan kondisi yang memang sudah Cantik. tiba-tiba nyebur ke kobakan penuh lumpur. Oke, gokil. Ini terus dia, gue nggak bisa bayangin itu. Terus dia langsung gue nggak bisa ngomong guys. Jadi dia langsung pulang. Ya, Dia pulang. Orang banyak lumpur gimana mau mantong? Enggak, tapi mandi dulu lah di situ. Iya. Mandi dulu di tempat peristirahatan, mandi dulu. Gokil. Tapi dia kekeh pengen pulang. Kata aku gini, kalau misalkan kamu pulang, kamu ntar jobnya dipotong, nggak apa-apa, aku dipotong. Dan terus itu yang dialami temen lo kan? Nah, Dan terus untuk lo pribadi ada nggak ya kejadian lucu itu? kejadian lucu Ya. ada. Gimana cerita? Dulu waktu nyanyi kan emang keadaan hujan. Aku turun, kan mana petir kan, ada petir juga, ada geledek juga. Kata aku takut, aku pengen turun. Gak usah turun dong, katanya gitu. Di sini aja aman, di panggung aman. Dari mananya kan aku takut kan ngeliat petir ya. Enggak, aku mau turun. Udah gitu di sebelah panggung itu ada lubang. Ada lubang kayak got, cuma itu bukan got, masih tanah gitu. Udah gitu kan emang lokasi itu jauh ya. Di situ tuh lumpur lah, ya maksudnya masih tanah. Tanah kena hujan kan tahu sendiri. Licin. Ya, licin. Ya itu aku turun, pas mau turun ke tangga, udah mau selangkah lagi tuh mau nyampe tanah, itu aku kepleset di situ, ngejengkang. Jatuh. Ya, Tapi jatuh, tapi masuk ke lubang si kaki.
Ya Allah. Lu pakai high heels pada saat itu? Enggak. Enggak. Karena- Sudah dibuka. karena saking Udah licinnya ya? dibuka. Saking Cuma licinnya. kerasa lihat saking licinnya gitu, pertama kan tangga sama tanah itu di situ kan di pinggir lubang, jadi otomatis nyemplung lah. Tapi alhamdulillahnya itu bukan nggak ada airnya ya. Nah. Cuma pada saat itu udah selesai manggung kan, artinya Udah. karena hujan, terus diberhentikan, Iya. ya kan, secara otomatis berhenti, terus lu turun kan, Turun, jadi nggak masalah dong. Pada saat itu langsung lu ke ruang ganti kan, gitu kan. bahkan ngakaknya gini. Dulu waktu saya nyanyi, Kenapa? malu nggak ya? Cerita dulu. Kenapa? BH lu melorot gitu. Kenapa? Bukan lah. Apa? Aku kata aku baru ngalamin ya aku gini. Kok nyanyi di tempat orang, malu-maluin namanya seorang penyanyi kan gitu ya. Maksudnya kata orang mah, Harus perfect lah ya. iya. Kata aku, aku pengen ini, Pengen apa? pengen Pengen BAB. Iya. Iya. Iya, nggak Iya. apa-apa. Iya. Terus Aku ya. pengen BAB, kata Ah. aku gitu. Udah gitu, ibu maaf aku numpang BAB. Neng nggak ada WC, katanya gitu kan. Terus Anjrit. solokan juga pada kering ya. Lu bisa bayangin nggak? Orang lagi mau udah di ujung nih. Lu kumis gede apa juga lu bakal bisa. Iya, dan terus gimana itu? Gitu. Udah gitu aku tanya kan. Terus ibu kalau misalkan BAB itu di mana? Kata aku gitu. Neng kalau mau mah katanya di sana no, katanya sawah kan pada Artis ke sawah kayak. Buat apa? sawah pada kering katanya Iya, gitu iya. kan. Kan suka ada telah-telahnya tuh kalau kering. Iya, ada apa yang Iya. tanah-tanah retaknya gitu. Tanah-tanah letaknya. Ibu masukkan di situ. Terus gua harus di situ ya, kata gitu kan. Gengsi dong. Iya, Sementara gengsi pakaian dong. artis gitu. Di Lu posisi lain, bayangin ya. di posisi lain juga gua udah kebelet. Udah gitu. Neneng katanya ibu kasih katanya kainnya. Ya terpaksa lah aku. Jadi ya udah Neng kata di sawah. Tapi Bu yakin gak ada orang? Gak ada Neng kata di situ. Ya udahlah, udah dikasih kain ya terjadilah. Nah, terus lu bersihinnya gimana? Lu ceboknya itu? Dia balik lagi ke rumah dia. Orang adanya kamar mandi doang, nggak ada toilet. jadi Nggak ada toilet. iya, air mah ada. Air ada, cuma Udah nggak ada cantik ya. toilet. Pokoknya lu sawah. Terus lu nggak namain tuh di situ. Nih lo. Biar sejarah gitu kan. Gokil. Ya itu ya gue nggak bisa bayangin sih gitu. Karena memang kalau kondisi orang yang sudah kebelet itu, Iya. kayaknya menghalalkan segala. Dimanapun dan kapan. Tapi itu malam hari. Hah? Malam hari atau siang? Sore. Sore. Sore Masih terang bayangin, ya? Sore. Gila. Malam aku mana berani lah. Wow. Aduh, Ratna. Terus gini, sesuai dengan tadi awal gue pengen denger juga nih suara lo. Lo kan usia 12 tahun sudah jadi penyanyi, guys. Ada nggak sih lagu yang membuat lo itu ada lagu favorit lo gitu? Ada nggak dalam perjalanan karir lo? Walaupun aku seorang penyanyi dangdut ya, tapi aku jujur senang banget sama lagunya Eri Susan. Eri Susan yang gimana? Bunda. Halo, para pecinta MDRI TV. Ini Ratna Sari. Ratna ini dia seorang penyanyi panggung musik dangdut ya. Iya. Tapi lo punya hobi yang berbeda juga. Iya. Lo suka lagunya Eri Susan. Itu lagu Eri Susan kan pop ya? Pop. Yang kayak gimana sih? Coba dong buat MDRI. Ayolah. Malu juga nggak ya? Enggak, jangan malu-malu. Ya. Di panggung aja. Iya. Ntar malu-maluin. Iya. Coba deh. Lagunya apa? Bunda. Bunda. Kayak gimana coba? Muara kasih bunda ya lebih Muara tepatnya. Kasih Bunda. Kita dengarkan, guys. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang. Apapun pasti kau lakukan
untuk diriku yang kau sayang. Aku sedih om kalau nyanyi. Gua juga sedih guys. Iya. Soalnya apa ya? Bunda Aku- bukan pop om, dangdut juga. Iya. Karena lu punya ini ya. Aku punya inget ada- banget jadi, di saat orang tuaku pas modalin aku nyanyi, Ma aku pengen nyanyi gitu kan. Di satu sisi orang tuaku nggak punya modal gitu. Itu sampai ngejual padi 2 karung buat beli baju. Ya Allah. Allah Akbar. Ya itulah Perjuangan, ya, ya. perjalanan ya hidup lo ya yang memang lo harus jadikan motivasi diri lo. Soalnya aku inget ke situ, kalau ke situ nyanyi itu makanya sedih aku nggak kuat. Makanya lo senang dengan lagu Bunda itu Iya. karena memang itu suara hati lo ya. Iya. Yang support kamu dia tuh bundanya. Iya. Yang support pon itu mama. Ya. Tapi ya setelah gua mendengar suara lo itu ya memang lo layak jadi seorang artis ya. Iya. Jadi Ratna Sari. Oh iya itu kejadian yang nggak senonoh kejadian kayak gitu ada nggak? Ada, tapi dialaminya bukan sama aku. Maksudnya gimana? Kejadian. Yang tidak Nah ini senang. gue tertarik juga. nih. Ada juga itu. Ada. Kayak Tapi gimana? dialaminya itu bukan sama aku, sama temanku Sama teman seprofesi. satu profesi Iya. kamu. Mang gimana? Teman dekat kamu itu. Teman dekat. Gimana? Dan bahkan dia juga yang tadinya awalnya gue nyanyi tapi gue sendiri itu dia yang bantu juga sih. Ayo gue ajak gitu kan. Jadi dia tuh ayo gue ajak kalau nyanyi kemana aja gitu kan. Emang nggak pernah dilupain ya sama aku. Biasa. Iya. Itu kejadiannya waktu nyanyi di Bogor. Iya. Bogor itu kan tempatnya banyak pepohonan ya, belum banyak rumah gitu. Udah gitu kata aku, Nong, aku pengen pipis gitu kan. Sedangkan di situ di tempat istirahat sama juga kondisinya nggak ada kamar mandi. Mungkin yang pas tadi cerita masih ada lah kamar mandi ya, Iya, cuma nggak iya. ada toilet. Itu nggak ada kamar mandi. Kata aku pengen pipis, anter yuk. Ya udah yuk katanya gitu. Gue juga pengen katanya gitu. Diantar lah sama satu ini apa? Personil. Tukang sound. Oh, Iya, iya, tukang mekanik sound, ya, mekaniknya. Ah. Antar yuk, namanya perempuan kan berdua takut ya. Nah yuk. Terus kata aku gini, aku dulu ya, kata aku gitu. Iya. Udah tuh, pas aku udah, temen aku gini, Nang tungguin gua. Iya. Tuh kata mekanik itu, bentar gue gua intip nih, kata gitu ya. Temen aku mungkin maksudnya bercanda ya. Dia nyautin gini, ya udah mau diintip ya intip aja, siapa takut, kata gitu. Ya mungkin niatan Jadi dianggap serius. ya dianggap serius. Hmm. Mungkin temen aku cuma bercanda gitu ya. Kata aku gini, ayo udah aku jalan duluan, dia belakang aku. Nah si mekanik itu paling belakang. Ayo kata gitu. Lah kok ini udah nyampe, temenku nggak ada, kemana, kata aku gitu kan. Nggak taunya pas ada 5 menit ya, dia datang dalam posisi si tali BH udah putus, sama sleting juga udah kebuka. Dan Kata- terus dia lari-lari gitu. Dia lari, Minta dia tolong. sambil nendang. Hah? Kata dia, aku pengen pulang. Lah lu kenapa, kata aku gitu kan. Lu kenapa, kok itu tali BH lu lepas? Dia nangis, nangis aja nangis. Aku tanya, lu kenapa? Ya ternyata dia sempat pas aku jalan duluan, dia kan belakangan ya, dia dibekap, ditarik, ya hampir mau diperkosa. Sama mekanik itu. Iya, sama mekanik itu. Dan terus apa langkah yang diambil sama pimpinan lo itu pada saat itu? Langkahnya ya kita mah maksudnya masih satu ini ya, Satu tim gitu. satu tim, Hah? maksudnya nggak mau rame juga. Hayu sok kita riungin bagaimana cara alangkah baiknya gitu. Oh, pada saat itu akhirnya tapi pimpinan lo kooperatif kan? Iya, Jadi dia langsung ngumpulin dulu kan? Ngumpulin, dia Langsung ngumpulin. didiskusikan, di briefing lah di situ ya kan? Terus yang pelakunya itu gimana? Minta maaf? minta maaf sih pelakunya, cuma yang masih sewotnya itu orang tuanya. Ya jelas. Ya jelas. Iya, lah, ya. orang tuanya yang masih betul. sewot itu. Hmm. Namanya orang tua kan nggak mau kan anaknya dilecehin kayak gitu mah, nggak mau itu. Ngambil jalur hukum dong. Iya, Ngambil jalur. orang tuanya Orang tuanya ngambil jalur hukum. jalur hukum. Terus diproses. Ya emang mau sempet diproses,
Tapi kata aku ya udahlah, maksudnya kan malu juga ya, namanya suatu profesi, namanya juga seorang mekanik itu kenal, maksudnya mungkin dia juga salah paham kan, kata aku gitu, maksudnya dia gini Oh, salah tapi paham maksud Iya, dia enggak, maksudnya gini. salah Iya, paham jadi gini, menanggapi gitu loh. pada saat itu si mekanik itu bilang nanti gua intip loh kan Ya. gitu. Nah si ini dianggapnya bercanda. Iya. Sehingga dia bilang intip aja apa gua takut kan Iya. gitu loh ya kan gitu. Kalau Nah salah paham ternyata mah, dia benar bukan gitu. salah paham, ada Melakukan niat hal kayak itu gitu mah. ternyata bukan cuma ngintip itu. Iya. Tapi mau ya, mau. Bukan salah paham, ada niat kayaknya. Nah disitulah. Diperkosa. Jadi kejahatan Selalu mengintai di sekitar Anda. terkadang itu ya Bukan karena hanya ada dia kesempatan gitu kan. Iya. Ini gua nggak bisa bayangin ya. Ini memang dunia lo itu ya segala sesuatu memang ada resiko. Iya. Jadi kerjaan apapun itu pastilah ada resikonya. Ada resiko. Dan ini resiko yang ada ini kejadian teman lo ini sangat luar biasa dan memprihatinkan ya. Dan pada saat itu akhirnya si mekanik itu kan mau dituntut tuh Iya. secara hukum. Terus pihak keluarga temen lo ya orang tuanya itu akhirnya dikasih pemahaman sama lo. Iya. Terus akhirnya dia lebih ke arah musyawarah berarti. Iya. Ya. Tapi paling enggak jadi pelajaran lah ya buat semuanya. Ya artinya ya kita harus betul-betul ya buat lo juga nih ya. Iya. Jadi kedepannya kalau ada laki-laki lawan jenis ya itu jangan dibawa bercanda di saat memang kondisi yang hal-hal yang sifatnya berbau nafsu. Iya. Jadi pelajaran Ya. aku juga Ya, sih. itu karena kalau sudah nafsu bermain, akal sehat tidak main guys, ya kan? Jadi lebih ke arah nafsu ya itu yang besar, ya Iya. itulah. Oke Ratna, ya gua rasa ini cukup menginspirasi dan ini cerita kita ini obrolan kita ini juga obrolan yang mudah-mudahan dapat menghibur ya para pecinta MDRI TV dan ada paling tidak pembelajaran buat kita semuanya bahwa setiap kali profesi apapun itu ya kan setiap kali kerjaan apapun itu bisa mengandung resiko ya tapi kalau kita bisa mengantisipasinya atau minimal kita harus bisa meminimalisasi dikat ya nanti ya paling tidak kita bisa meminimalisasi ya itu akan aman gue yakin dan lo sekarang sudah dewasa lo juga sudah punya anak ya lo juga harus memberikan contoh yang baik buat anak-anak lo tentunya kan dan kebanggaan anak-anak lo juga tapi lo sampai saat ini masih berkarir kan Masih. jadi masih terima job juga Iya, kan masih. oke ya Masih terima. Oke, ya pesan gua ya lo bisa jaga diri, jaga keutuhan rumah tangga lo, jaga mentalitas anak lo, ya karena walaupun bagaimana anak lo akan bangga terhadap lo, ya di saat lo memang ada di posisi yang benar. Ya. Cuma pesanku satu sih Om, mesen banget ya aku. Maksudnya ya juga ini disaksikan mungkin sama pimpinan gitu ya. Iya. Pesanku satu, jangan menilai atau memandang penyanyi yang semua orang itu nggak ada yang sempurna gitu ya, semua orang tuh ada kekurangannya. Jangan memandang penyanyi dia mah jelek gua nggak mau gitu kan. Janganlah kayak gitu, nanti juga suatu saat orang yang dihina sama dia bakalan dibutuhin, soalnya itu terjadi sama saya. Begitu. Iya. Iya, gue setuju. Artinya gini lah, lebih kepada kualitas lah ya. Iya. Ya. Lebih kepada kualitas gitu. Suara lo, terus ya kadang-kadang memang seperti itu ya. Itulah suka duka ya. Iya, itu kan bermacam-macam pimpinan, ada yang menilai dari suaranya. Oh ya udah dia bang nggak apa-apa, bagus suaranya. Terus ada juga yang milih cantiknya doang. Walaupun gitu. suara jelek tapi Iya. dia yang penting cantik punya nilai jual. Janganlah kayak gitu. Maksudnya semua orang walaupun yang cantik atau yang jelek di dunia tuh nggak ada yang sempurna. Iya, pasti ada kekurangan, ada Iya. kelebihan ya. Oke, gue setuju itu dan thank you banget lo sudah hadir di acara MDRI TV. Ya, sukses selalu Ratna.
Sehat. juga Om. Iya. Sehat selalu. Kapan waktu kita bisa ngobrol lagi ya. Gua sangat bangga gitu kan bisa mendatangkan lo ke Emberi ini. Jadi hanya satu kata, good luck buat lo dan sukses selalu. 2 kata dong ya. 2 kata. Ya, yang pasti gua kagum sama lo. Oke, thank you Ratna. Oke, para pecinta Emberi TV, demikian tadi bincang-bincang gua bersama Ratna Sari, yang mana obrolan gue ini walaupun santai, ya mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semuanya. Oke, gua akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.